Jadi, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, sudah waktunya saya untuk bahas seluruh dari Boboiboy Galaxy Gentar. Apakah bagus atau tidak? Apakah banyak hal yang kurang atau banyak hal-hal yang bagus lah ya? Jadi langsung saja kita ke videonya. Kurang lebih secara singkatnya, Boboiboy Galaxy Gentar adalah seri animasi pengadaptasian dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 yang terbaik yang sejauh ini saya tonton lah ya. Jadi lebih bagus daripada Windara dan juga Sori. Meskipun hanya ada 4 episode saja, tapi 4 episode itu lebih baik daripada ya banyak yang hal-hal tidak perlu lah ya. Jadi ya kurang lebihnya Boboiboy Galaxy Gentar adalah pengadaptasian paling bagus yang pernah saya tonton di serial Boboiboy Galaxy musim 2. Kita mulai aja dari episode yang pertama. Dalam episode yang pertama, saya itu nggak nyangka kalau bakal diadaptasikan dengan sangat baik. Apalagi dengan adegan jump scare-nya dan beberapa detail-detail yang bisa dibilang menarik lah ya. Jadi meskipun ada perubahan daripada versi komiknya, ya itu udah biasa lah ya. Sama aja kayak pengadaptasian manhwa, manga, atau light novel ya ke dalam versi animenya. Ya pasti ada lah ya perubahan-perubahannya. Dan perubahan dalam Boboiboy Galaxy Gentar ini bisa dibilang oke lah ya untuk di episode 1 ini. Apalagi penggabungannya dengan persiapan untuk Boboiboy Galaxy Baraju yang akan datang alias cerita selanjutnya. Ya memang meskipun di versi animasinya memang tidak sehoror dari versi komiknya. Jujur saja di episode 1 meskipun ada hal-hal yang bikin saya takut dan juga bikin saya kaget, tetap saja tidak sehoror dari versi komiknya. Tapi jujur saja adegan yang bikin saya kaget di awal-awal beneran bikin saya kaget. Dan dalam episode 1 ini saya bangga banget karena bisa melihat Gopal yang dapat aksinya. Kurang lebihnya otaknya Gopal jalan lah ya di masa-masa dia terdesak dalam episode 1. Nah lanjut di episode 2. Dan yang sebagaimana sudah diprediksi kalau memang bakal ada comeback tim Bubadi Bako dalam Boboiboy Galaxy Gentar. Ya dalam episode 2 tim Bubadi Bako benar-benar membuat debut awalnya lah ya kurang lebihnya. Yang mana ada sing along dari lagu tim Bubadi Bako yang dibawakan oleh Boboiboy Gentar, Gopal, dan Adudu. Dan itu benar-benar kerasa banget rasa-rasa nostalgianya. Ya, meskipun baru awal-awal tapi oke lah ya. Dan di episode 2 ini ya benar-benar hal yang bikin ngeselin bukanlah Gopal, Adudu ataupun Koali, tapi melainkan Boboiboy Gentar itu sendiri lah ya. Ya kita lihat ya tingkah lakunya bagaimana di episode 2. Sok-sok nantangin bawa-bawa masalah yang mana mereka udah terjepit, memaksa Gopal untuk serius lah ya. Jadi ya Gopal benar-benar tertutupi lah ya dalam cerita Boboiboy Galaxy Gentar ini, yang mana dia tidak terlihat sebagai beban sama sekali, yang mana dia terlihat sebagai karakter yang benar-benar terpojok dan benar-benar ingin hidup lah ya. Karena ya gimana ya, di sana di luar ada monster yang sedang mengejar mereka. Ya surviving skillnya Gopal ini benar-benar dipakai banget dalam cerita dari Boboiboy Galaxy Gentar. Dan hal yang saya kurang suka dalam episode 2 adalah adegan dramatis ketika Ochobot berhasil dimakan oleh raksasa. Ya gimana lah ya, harusnya adegannya bisa lebih sedikit dramatis gitu loh ya. Tidak kaku amat lah, kurang lebih ya seperti itu. Karena emosinya kurang dapet lah ya di episode 2 kali ini. Lebih dapet pada saat episode yang ketiga. Dan jujur aja di episode 3 itu bener-bener pertarungan rasa nostalgic. Apalagi Gopal menari itu wow bener-bener keren banget. Dan hampir bener-bener bagus lah ya. Hampir absolut cinema di episode ketiga. Ya jadi kurang lebih dari antara episode 1, 2, 3, dan 4 yang paling bagus itu di episode 3. Karena pertarungannya bagus, ceritanya juga dibawakan dengan mantap. Apalagi saat Gopal marah ke Adudu, wah itu adegan paling tidak diduga-duga. Jadi kurang lebih di episode 3 hampir tidak ada yang saya tidak suka dalam pengadaptasiannya. Nah kita lanjut dah ya ke episode terakhir, yaitu di episode keempat. Yang mana sebenarnya dalam episode 4 itu hanya mengadaptasi sisa-sisa dari isu ke-17, kurang lebih 25%-nya. Tapi malah dipanjangin dalam seluruh episode 4 ya. Jadi kurang lebih banyak lah ya adegan baru-barunya.
Bedanya kalau di komik itu singkat lah ya, karena cuma beberapa halaman doang lah ya, tidak sampai 10 halaman kawan. Nah itu diadaptasinya full satu episode, kayak wow, banyak banget adegan yang baru-baru dan pertarungannya pun juga baru-baru. Ya meskipun pertarungannya tidak seganas dari versi komik ya, tapi oke lah. Tapi saya agak kurang suka pengadaptasian dari Golem Gentar atau Mecha Gentar. Yang mana kalau dalam versi komiknya yang menghabisi, yang final hit itu adalah Golem Gentar itu sendiri. Tapi dalam versi animasi kenapa Boboiboy harus keluar dari Golem Gentar? Ya ampun. Padahal ya harusnya sudah bagus gitu loh episode 4. Cuman kayak kehadiran dari Golem Gentar ini bisa dibilang ya kayak numpang lewat doang lah ya. Harusnya jadi final yang benar-benar menghabisi raksasa, tapi kenapa malah Boboiboy Gentar itu sendiri? Jadi agak disayangkan gitu ya. Kenapa kita tidak bisa melihat Golem Gentar yang benar-benar full aksi? Saya tidak bilang jelek, tapi kenapa harus dari Boboiboy Gentar itu sendiri yang menghabisi raksasa atau monster di akhir episode keempat? Serangannya bagus dan juga mantep lah ya penganimasiannya dan juga pengadaptasiannya. Cuman harusnya saya berharap itu dilakukan oleh Golem Gentar itu sendiri. Karena ya saya mengharapkan aksi yang benar-benar wah dari Golem Gentar ya. Tapi dalam episode 4 itu lebih menekankan kerjasama, pertemanan dan juga nostalgia bagaimana Adudu menjadi baik. Kemudian Gopal yang paling MVP lah ya di episode keempat. Itu kalau Gopal tidak menolong Boboiboy dengan cara yang seperti itu, Boboiboy Gentar udah tamat. Dan jujur aja selama pengadaptasian dari Boboiboy Galaxy Gentar, ini adalah hal-hal yang paling nostalgic dalam saya menonton serial Boboiboy. Karena terima kasih sudah menemani masa kecil saya. Dan saya bisa melihat hal-hal yang kurang lebih serupa dalam masa saya sekarang ini lah ya. Banyak hal-hal yang diadaptasi nostalgicnya itu dengan baik. Dan tidak terasa seperti fan service yang ada di Boboiboy Galaxy Windara. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa di akhir saya ingin mengingatkan kalau Adudu tidak akan berakhir dalam Boboiboy Galaxy Gentar doang. Meskipun ini adalah penampilan terakhir Adudu dari serial Boboiboy Galaxy musim 2. Mengikuti ternyata dari versi komiknya, dan ini sudah dikonfirmasi oleh Sir Nizam itu sendiri kalau Adudu bakal tetap balik di ceritanya Boboiboy ke depannya ya. Di cerita-cerita selanjutnya masih bakal ada Adudu. Jadi kita tunggu aja kembalinya Adudu. Dan kabar gembira lainnya adalah Adudu nantinya juga bakal ada ceritanya sendiri untuk mendalami karakter dari Adudu itu sendiri ya teman-teman. Jadi tungguin aja ceritanya. Entah nanti pengadaptasiannya dalam bentuk komik atau dalam bentuk animasi ya, saya terima-terima aja lah ya. Jadi kurang lebih itu aja untuk Boboiboy Galaxy Gentar. Saya bakal kasih rating untuk Boboiboy Galaxy Gentar adalah 8,9 dari 10. Mantap. Dan tidak banyak hal-hal yang tidak diperlukan alias monster belajar dari kesalahannya pada saat Boboiboy Galaxy Story dan juga Windara. Jadi kurang lebih itu aja review dari saya mengenai keseluruhan dari Boboiboy Galaxy Gentar. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.